Dr. Sandi Wahyudi dalam Weekly Innovation Dose dengan tema Strategic Marketing. Nah, teman-teman semua, ini adalah akhir dari subtema yang telah dibahas. Kalau teman-teman semua belum melihat edisi sebelumnya, bisa cek ya, karena ini berkesinambungan, berkelanjutan. Nah, ini adalah subtema yang terakhir nih, yaitu USP. USP sebuah singkatan Unique Selling Proposition. Nah, kalau dari riset pasar, kita sudah tahu data, dipetakan customer mapping, customer mana yang kita mau tuju, kita bikin produk atau service yang baru, ya. Teman-teman jangan lupa, kompetitor juga melakukan hal yang serupa, hal yang sama. Maka, waktu kita launching produk atau layanan baru ini, kita harus punya nilai jual, nilai tambah, nilai beda yang disebut Unique Selling Proposition, atau penawaran unik yang menggoda buat hati customer kita. Nah, jadi ada caranya, tekniknya, supaya apa? Pada waktu kita launching itu ada kita nail the brand, atau istilahnya menancapkan di kepala konsumen kita, ya, informasi penting. Ini loh saya yang berbeda dibanding yang sudah ada sebelumnya. Ini loh posisi saya yang berbeda dibanding kompetitor yang lainnya. Jadi kalau tidak ada bedanya, maka di kepala konsumen akan beranggapan bahwa podo wae, sama aja. Ujung-ujungnya teman-teman kita di-compare harga. Loh, barangmu kok lebih mahal ya, di sana kok lebih murah ya. Dikiranya sama. Maka kalau dikira sama, selalu kita di-nego, di-compare harga kita. Supaya kita keluar dari perang harga, teman-teman ada tekniknya, yaitu dengan USP, Unique Selling Proposition. Nah, ada 3 langkah teman-teman untuk melakukan atau membuat USP ya. Yang pertama, harus sederhana, mudah dipahami, mudah dimengerti. Jangan aneh-aneh, jangan pakai bahasa yang tidak sesuai target segmen kita. Kalau target segmen kita adalah mereka yang bukan terlalu berpendidikan banget, wis ra usah bahasa Inggris yang aneh-aneh ya, sederhana saja. Yang penting mudah dipahami mereka. Yang kedua adalah unik. Bikin slogan atau tagline atau tema kampanye sesuatu yang unik, yang belum pernah ada. Supaya apa? Orang mudah mengingat. Orang akan mudah mengingat sesuatu yang belum pernah dia baca, belum pernah dia dengar. Kalau dia sudah pernah baca, dia dengar, dikira sama aja dengan kompetitor kita. Apalagi merek kita mirip-mirip sama kompetitor ya. Hati-hati, harus ada keunikan di sana. Yang ketiga, konsisten. Jangan mudah mengubah tema, misalnya 3 bulan sekali ganti tema. Ya, belum ada 1 minggu ganti tema lagi. Saran saya tetap, teman-teman butuh waktu kurang lebih 2-3 tahun. Saya bilang apa? 2-3 tahun supaya benar-benar diingat oleh customer. Pesan kita harus konsisten. Apalagi produk-produk yang baru yang kita luncurkan. Perlu proses. Ya, membranding atau menyampaikan komunikasi pemasaran ini perlu proses. 1-2 tahun adalah waktu yang umum, di mana customer benar-benar ngeh, benar-benar paham kita ini jualan apa. Jadi kalau teman-teman bikin usaha baru belum setahun, ya gagal Pak, ganti lagi bisnis baru. Sayang sekali, karena bisa jadi tinggal sedikit lagi customer ini sudah benar-benar paham. Ya, jadi kalau nggak konsisten teman-teman, maka akhirnya customer yang bingung. Bukan produk kita yang jelek, bukan kita yang nggak bisa melayani dengan baik, tapi customer itu perlu waktu untuk mencerna apa yang kita jual, apa yang kita sampaikan ke mereka. Jadi perlu ada kesabaran di sini ya, konsisten dan kesabaran. Nah, kalau di dalam suatu sederhananya, teman-teman, bagaimana membuat USP, ketiga rumus formula ini, saya kasih ilustrasi 4 poin. Ini bisa applicable ya, bisa diterapkan langsung oleh Anda yang akan meluncurkan produk baru atau service baru. Harus ada kata kunci ter di sini. Ter titik-titik. Misalnya kalau teman-teman semua paling lengkap, ya bilang aja terlengkap. Kalau teman-teman merasa outletnya paling besar, terbesar seperti itu. Ya, kalau merasa teman-teman adalah perusahaan yang paling lama di kotanya, berdiri sejak 1939 misalnya, sebut aja terlama, terbaik, terpercaya. Harus ada kata ter, teman-teman. Karena kata ter ini menunjukkan kita kuat, kita unggul di mana. Disitulah letak momen ingatan customer kita berada. Jadi harus ada kata ter. Kedua, di menunjukkan teritori wilayah. Kita kuat unggul di mana? Nggak mungkin kita kuat di seluruh dunia. Wow, perusahaan baru ya. Kalau Samsung worldwide sudah kelas global. Nah, kalau kita mending kita klaim aja di Surabaya, di Malang, di Kediri. It's okay. Kita terlama Pak di Kediri. Karena yang lebih lama ada di Malang. Maka kita nggak bisa klaim itu kita di Jawa Timur atau di Indonesia. Nggak bisa. Karena di Indonesia, di Jakarta ada yang lebih lama. Maka
kita fokus, mending kita declare kita terkuat, terbagus di mana? Di kota atau di wilayah kita, di Jawa Timur, di Indonesia, dan seterusnya. Ini menunjukkan posisi kita, teman-teman, ya. Posisi kita kuat di mana? Loh Pak, kalau gitu kan mengkerucutkan, kita semakin mengecilkan wilayah pasar kita, Pak. Nggak masalah, teman-teman. Orang tahu kita berangkat dari mana, ya. Nggak perlu terlalu muluk-muluk, tapi akhirnya jadi blunder. Kita jadi bumerang buat kita. Mending kita akui kita unggul, tapi di wilayah tertentu. Kemudian yang ketiga adalah untuk siapa? Ini adalah target segmen yang kita tuju. Untuk ibu-ibu muda, atau mungkin untuk pemuda, ya, atau untuk komunitas hobi tertentu. Untuk ini adalah target segmen. Jadi teman-teman, supaya jelas produk baru kita ini paling cocok itu untuk siapa? Untuk keluarga, untuk siapa? Karena kalau misalnya kita tidak menjelaskan produk ini pantasnya untuk siapa, maka dikira ini produk yang sama dengan kompetitor. Kita harus punya titik unggul, segmentasi, spesialisasi di segmen tertentu, supaya orang tahu bahwa produk ini cocoknya untuk siapa. Yang terakhir dengan, nah ini dengan cara apa Anda memberikan janji-janji ketiga poin di atas, ya. Nah, kalau di dalam perusahaan kami, SLC Marketing, ya, kami juga punya USP, ya. Kami adalah konsultan marketing terbaik, terpercaya, kredibel, dan inovatif. Itu adalah value kami. Value delivered, nilai yang saya selalu berikan ke pelanggan adalah terbaik, tercepat, inovatif, dan kredibel. Di mana kalau konteksnya teman-teman semua, kami memang dari Surabaya dan kami konsultan marketing terbaik di Surabaya, ya. Tetapi klien kami juga beragam, dari Medan sampai Manado juga ada. Jakarta ya juga paling banyak juga dari Jakarta. Jadi kami bisa klaim di Surabaya karena orang yang akan membuka bisnis di Surabaya rata-rata kontak kami terlebih dulu, apalagi kami punya komunitas Connectpedia, ya. Penetrasi di Surabaya, kalau mau berhasil kontak DSW dulu ya, di Surabaya. Ketiga adalah untuk siapa? Kami fokus untuk bisnis keluarga. Jadi walaupun kami pernah melayani corporate, BUMN, perusahaan-perusahaan global, pernah kami bantu, ya, klien kami banyak banget. Tapi kalau disuruh pilih, Pak Sandi pilih yang mana? Fokus bisnis keluarga. Kenapa? Bisnis keluarga ini perlu inovasi, perlu marketing profesional yang baik. Karena rata-rata perusahaan keluarga sudah puluhan tahun, ya, sudah alih generasi 2 ke 3, generasi inilah yang mulai melek akan teknologi, mulai melek digital, mulai melek akan profesionalisme, manajemen, menerapkan sistem bisnis yang baik, ya. Mereka yang perlu disupport, ya. Ini untuk bisnis keluarga adalah fokus kami, walaupun kami juga banyak menerima klien-klien dari corporate maupun BUMN. Kemudian dengan cara apa? Nah, ini teman-teman semua. Kalau kami dengan teknologi atau dengan riset, metodologi riset yang terkini, terupdate, dengan teknik digital yang paling update yang dibutuhkan oleh pasar sesuai tren yang ada. Jadi kalau disimpulkan, bisnis kita masing-masing punya USP, yang mana USP tadi ingat ada 3 kata kunci, ya, sederhana, unik, dan konsisten. Dan teman-teman semua harus membuat suatu slogan kampanye dengan urutan ini. Terapa, di teritori mana, untuk target segmen pasar siapa, dengan cara apa Anda memberikan janji-janji di atas. Semoga ini materi bermanfaat, teman-teman, ya. Tanpa ada action, nothing happen, ya. Dengan kita launching produk, dengan markom yang baik, komunikasi yang baik, maka mujizat akan terjadi buat teman-teman semua di tahun 2024 ini. Saya doakan bisnis semakin lancar, rezeki semakin moncer, ya, dan rekening BCA Anda tetap semakin penuh. Saya DSW, Dr. Sandi Wahyudi, mengucapkan selamat tahun baru. Ini masih awal-awal tahun, ya. Dan jangan lupa untuk follow, like, comment, subscribe seluruh jaringan sosial media dari SLC Marketing. Ada di YouTube, ada di TikTok, Facebook, Instagram, dan beragam platform lainnya. Keep stupid to grow inside. Nantikan weekly innovation dose berikutnya. Bye!